Apa ya? Di Al-Fatihah lagi deh. Atau di mana ya? Al-Fatihah juga nanggung nih takutnya kelamaan nih. Eh di ini aja ya, bahas huruf aja ya. Bahas hukum tajwid aja satu ya. Boleh. Bahas hukum tajwid satu ya di huruf nun sukun ya. Ini deh, ini juga menarik soalnya ini banyak orang belum ini. Oke, yang sudah punya buku saya silakan dibuka halaman 57. Al-Fatihah waktunya sempit Bunda kok sampai jam 9. Kapan lagi bahas Al-Fatihah? Mungkin malam atau enggak besok ya teman-teman sekalian karena malam ini saya jam siangnya ada talaki saya. Ya, gitu. Oke. Dibuka halaman 57. Yang sudah punya buku saya halaman 57 dibuka ya. Kira-kira akan membahas huruf apa kita? Membahas huruf nun sukun. Nah, nun sukun ini salah satu huruf yang paling banyak hukum tajwid keluar dari nun sukun. Ya, ada huruf yang ketika sukun itu keluar hukum tajwidnya banyak, teman-teman. Ya, huruf apa? Huruf nun dan huruf mim. Ya, huruf nun dan huruf mim. Nah, kalau huruf zai sukun, huruf kho sukun, jim sukun kan itu dia nggak ada hukum. Ya, adanya sifat saja. Tapi kalau nun sukun dan mim sukun bukan hanya sifat tapi keluar hukum tajwid darinya. Tergantung ketemu huruf apa berikutnya dari nun sukun itu atau mim sukun itu. Ya, oke. Ini masih ada yang tap-tap layarnya nggak nih? Biar live kita naik lagi nih. Kebaca lagi sama TikTok nih. Jangan cuma nonton ya kalau lagi santai. Kalau lagi sibuk gak apa-apa, udah mau nonton aja luar biasa. Makasih, terima kasih banyak, barakallahu fikum. Ya. Oke, sip. Wawa grupnya ada, saya nggak bisa bahas Wawa dulu ya. TikTok lagi sensi, saya nggak bisa bahas bahasan tentang Wawa dan segala macam. Ya, gitu. Kita ada grup itu 13 grup isinya 1.500 orang. Jadi total hampir sekitar 15.000 lebih. Ya, gitu. Oke, tapi kita belum buka lagi teman-teman. Ya, izin ya, karena lagi susah nih TikToknya nih. Oke. Di huruf nun sukun pada hukum tajwid idgham bi gunnah. Boleh kita bahas? Boleh ya, teman-teman ya. Jadi, sekali lagi, huruf nun sukun itu adalah huruf hijaiyah yang menghasilkan hukum tajwid yang banyak di dalamnya. Nah, contoh nun sukun ya. Nun sukun itu ya, pada hukum tajwid idgham bi gunnah, ini rumusnya. Nun sukun atau tanwin berjumpa dengan 4 huruf ini. Bang, kenapa sih di bahasa nun sukun harus dibawa-bawa terus nih tanwin an in un, kenapa sih? Nah, saya pengen tanya teman-teman sekalian, ya sebelum kita bahas idgham bi gunnahnya. Ya, bunyi nun sukun itu bunyinya apa? Boleh jawab? Bunyi pada prakteknya nun sukun itu bunyinya apa? Silakan. Nun sukun itu bunyinya apa? Nun sukun itu bunyinya adalah an ya. Bunyinya adalah an ya. Ah, saya pengen tanya, di tanwin ini ada bunyi an nggak? Di tanwin ini ada bunyi an nggak? Coba. An, in, un, in. Ada bunyi an nggak? Ada, teman-teman. Ini an, bunyi an, berarti bunyi nun sukun di situ. Ada bunyi nun sukun di situ di tanwin. Makanya nggak aneh kenapa di bahasa nun sukun itu selalu melibatkan di rumusnya itu ada tanwin. Huruf yang berharokat tanwin berarti itu masuk ke dalam bahasa nun sukun. Kenapa? Karena an in un bunyi penghujungnya itu adalah konsonan dari bunyi nun sukun, yaitu bunyi an. Paham sampai sini? Jelas sampai sini ya? Nah gitu. Jadi ada bunyi an di situ, makanya tanwin masuk ke dalam bahasa nun sukun. Oke, sekarang apabila nun sukun atau huruf yang berharokat tanwin an in un berjumpa dengan salah satu dari 4 huruf ini, hukum tajwidnya idgham bi gunnah. Cara bacanya gimana? Oke, kita bahas. Udah tahu rumus, udah tahu keadaan, baru ke cara baca, baru nanti ke praktik. Ya, oke. Idgham bi gunnah. Idgham itu artinya adalah lebur. Bi artinya adalah dengan. Ya, gunnah artinya dengung. Berarti cara bacanya leburkan dengan dengung. Apa yang dileburkan dengan dengung? Yang dileburkan dengan dengung adalah bunyi konsonan an. Dileburkan kemana? Dileburkan ke 4 huruf yang dijumpainya ini. Ya, oke. Sekarang saya contohkan praktek yang benarnya dulu, baru kita bahas kesalahannya. Contoh misalnya, nih ya, Quran surah Al-Buruj ayat ke-8. Jadi bunyinya seperti ini. Ayyu minu. Ayyu minu.
Paham dulu, kita bahas bahasan awal dulu nih. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham ya? Nah, sekarang tentu kita akan bahas kesalahan agar bacaan kita terhindar dari kesalahan. Makanya harus kenal dengan bunyi salahnya. Oke. Fokus dan konsentrasi. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf nun sukun pada hukum tajwid idgham bi gunnah adalah yang pertama, suara huruf nunnya atau konsonan n-nya masih terdengar dengan jelas. Kalau jelas, ya hukum tajwidnya bukan idgham. Kalau jelas, hukum tajwidnya ini. Nah, kalau jelas, hukum tajwidnya idhar, dibaca jelas. Nah, ini baru jelas. Kalau ketemu huruf ini, nun sukun atau tanwinnya. Tuh. Oke, tapi sekarang kita izin fokus di idgham bi gunnah, berarti jangan sampai dibaca jelas. Contoh bacaan yang salahnya gimana? Di kalimat yang ini lagi aja dulu nih. Quran surah Al-Buruj ayat ke-8. Ya. Jangan sampai dibaca begini. An yu'minu, an yu'minu. Nah, itu tidak boleh. Bunyi an-nya masih terdengar jelas nih. Makhraj nunnya masih ada. An. Nah, ini makhraj huruf nun masih jelas nih. An yu'minu. Tapi seharusnya bunyi an-nya udah nggak ada karena udah masukin ke huruf ya-nya. Ayu minu. Paham? Bukan an yu'minu, tapi ayu minu. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman? Paham ya? Step by step aja. Pelan-pelan dinikmati pembelajarannya, step by step pelan-pelan. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Ya, oke. Jadi jangan sampai salah teman-teman sekalian. Jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah. Ya, itu kesalahan pertama. Oke, misalnya sekarang saya contohkan teman-teman. Di kalimat berikut ini, ya, mana idgham bi gunnah yang tepat? Clue-nya tadi adalah jangan sampai bunyi n-nya masih ada. Yang A atau yang B? Yang A. Min masadin. Min masadin. Mana pelafalan yang tepat? Yang A kah? Atau yang B kah? Yang A min masadin. Yang benar? Yang B mim masadin. Yang A min masadin. Yang B mim masadin. Bacaan yang tepat adalah yang B kan? Nah, teman-teman sudah bisa membedakan. Mudah insya Allah. Ini masih mudah. Tapi tetap walaupun mudah masih banyak yang salah. Salahnya begini lagi. Nah, ini berarti harus diketahui salahnya dan bunyi salahnya. Teman-teman sudah dominan tepat. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi ketika hukum tajwid idgham bi gunnah jangan sampai suara dari konsonan n-nya atau suara dari huruf nun-nya masih terdengar dengan jelas. Itu tidak boleh. Ya. Oke. Baik, lanjut kesalahan poin 2. Nah, kesalahan poin 2 ini adalah kesalahan yang paling sering kali terjadi. Teman-teman sekalian, kesalahan yang paling sering kali terjadi, tapi banyak orang yang tidak ngeh. Banyak orang yang nggak ngeh. Apa? Jangan sampai bunyi nun sukun pada hukum tajwid idgham bi gunnahnya ini, ya, dileburkan nunnya atau konsonan n-nya, tapi tanpa disertai dengan dengung. Ya. Oke. Nih, contohnya begini. Saya contohkan dulu bunyi yang salahnya. Kembali di kalimat ini. Untuk kesalahan ini, kalau kita hanya dengar sekilas, ya, nggak fokus, kita akan menganggap bacaan ini tidak ada masalah apapun. Perhatikan. Ayu minu. Ayu minu. Kalau kita dengar sekilas, bacaan tadi kayak nggak ada masalah. Ayu minu. Tapi justru kesalahan itu ada di dalamnya. Dan ini banyak orang lakukan dan tanpa sadar. Apa? Ngaku-ngaku katanya idgham bi gunnah, tapi dia tidak bi gunnah. Ngaku-ngaku dia idgham bi gunnah, hukum tajwidnya, tapi dia nggak bi gunnah. Ingat, di sini leburnya itu bi gunnah dengan dengung. Coba sekarang,
Makna dengung itu apa? Teman-teman, dengung itu apa? Coba jawab di kolom komentar. Ya, dengung itu apa? Dengung itu adalah suara yang melintas jalurnya masuk ke dalam rongga hidung sehingga menghasilkan suara yang sengau. Ya, nggak cukup lebur en ke ya-nya, ya, terus tahan 2 harokat. Nggak cukup. Benar, tapi nggak cukup. Idgham bigunah, esensi bigunahnya mana? Nggak kita indahkan. Ya. Jadi cara ngeceknya gini, ini bacaan yang tadi ini nggak ada bigunahnya teman-teman. Nih contoh ya, ini nggak ada bigunahnya, ini hanya lebur dan tahan 2 harokat saja. Nih perhatikan, ya. Ayu minu. Bagaimana cara ngeceknya? Cara ngecek bang saya belum mudeng nih, belum ngeh nih, belum sadar itu bacaan saya udah ada dengung atau tidak. Cara ngeceknya, ketika teman-teman leburkan bunyi nun kepada ya, coba teman-teman tutup hidungnya. Tutup hidungnya. Tutup, buka, tutup. Kalau suaranya tidak berubah sama sekali, berarti idgham bigunahnya cuma ngaku-ngaku bigunah. Karena nggak ada suara yang melintas ke rongga hidung. Karena kalau dia melintas ke rongga hidung, ketika ditutup, buka, tutup, buka, suaranya tidak akan sama, tapi akan berubah. Betul, pencet hidung. Hidungnya hidung kita, jangan hidung tetangga. Betul Bunda Mardiah. Aduh, ya lawak aja Bunda Mardiah. Masa yang dipegang hidung tetangga? Ya, apalagi hidungnya istri orang. Jangan Bunda. Aduh Bunda, ini gimana ya? Jangan kemana-mana ini Bunda ya. Oke, sip. Pegangnya hidung kita sendiri, jangan hidung orang lain ya. Oke, nah. Sekarang misalnya di kalimat yang tadi. Nah, kalimat ini ya, perhatikan. Ini adalah idgham bigunah yang ngaku-ngaku bigunah. Ya, yang ngaku-ngaku bigunah. Ya, yang ngaku-ngaku bigunah. Contoh, perhatikan baik-baik ya. Suaranya berubah atau tidak? Suaranya berubah atau tidak? Kalau tidak berubah berarti itu nggak ada suara yang melintas ke rongga hidung. Ayu minu. Nah, berarti idgham bigunah di yang tadi itu idgham bigunah yang ngaku-ngaku bigunah. Harusnya berubah. Contohnya gimana? Dan insya Allah ini bacanya yang lebih tepat. Perhatikan kalimat di atas saya lagi. Nih, yang tadi ayu minu. Tidak, seharusnya ayu minu. Paham sampai sini? Jelas nggak sampai sini? Jadi bukan cuman idgham bigunah tahan 2 harokat saja, bukan. Bukan begitu. Nggak cukup. Nggak cukup teman-teman. Ya. Paham ya? Oke. Sip, coba contoh satu lagi, misalnya sekalian di sini. Ya. Kira-kira mana idgham bigunah yang bigunah? Mana idgham bigunah yang betulan bigunah? Di kalimat berikut ini Quran surah Ghafir ayat ke-21. Ya, mana bacaan yang tepat? Yang A kah? Yang B kah? Kita mulai. Yang A miwaqin. Yang B, yang A tadi miwaqin, yang B miwaqin, yang A miwaqin, yang B miwaqin. Yang A atau yang B? Yang A atau yang B? Silakan jawab di kolom komentar. Kita lihat. Tuh. Dominan teman-teman sudah menjawab serempak tuh sampai 100 kali bahkan hampir 200. Jawabannya adalah yang B. Kerasa bedanya nggak teman-teman? Kerasa bedanya nggak antara A dan B? Yang A itu dia lebur tanpa pakai dengung. Nih saya buktikan. Perhatikan. Yang A miu tuh dibuka tutup hidungnya nggak berubah. Yang B miwaqin. Paham sampai sini ya? Gitu. Jadi suaranya harus dileburkan tapi masuk hidung. Gitu. Makanya izin kalau teman-teman punya Al-Qur'an ya yang sudah memudahkan, nih misalnya ya, nih. Ini ada fathatain ketemu waw nih. Ini bagus teman-teman. Ya. Ini tuh bagus. Ini tuh bagus. Tuh. Ya, tahan 2 harokat, tapi nggak cukup tahan dong. Kalau teman-teman baru belajar yang bingung bingung teman-teman sendiri. Yang ditahan yang mana? Ya, bunyi wawunya atau bunyi ronnya. Takutnya begini.
Sakaron wari. Nah, seharusnya yang lebih tepat kalau bagi saya nih di sini nggak cukup tahan 2 harokat. Tapi jelaskan, tuliskan lebur, ya, tahan 2 harokat, jelaskan juga dengung. Bener nggak? Kecuali memang sasaran Al-Quran ini hanya untuk teman-teman yang sudah tahu basic. Kalau yang belum tahu basic bisa jadi yang ditahan yang ini bunda. Sakaron wa, nggak ada leburnya karena nggak ada bahasa lebur di sini. Coba, ya. Nah, paham sampai sini? Ya, penting tetap belajar kaidah, jangan cuman pengen instan teman-teman. Karena kalau pengen instan, apa deh? Kalau cuman pengen instan, cepet, tapi salah. Khawatir salah, teman-teman sekalian. Ya, makanya kita jelaskan di buku belajar pelan-pelan. Kenapa? Ya, biar nggak salah. Ya, oke. Paham sampai sini? Jelas sampai sini ya? Jelas ya? Oke. Sekarang coba misalnya di yang ini satu lagi ya, satu lagi atau enggak yang di yang ini. Mana bacaan yang tepat? Yang A atau yang B? Yang A. Limay yaro. Yang B. Limay yaro. Mana bacaan yang tepat? Yang A kah? Atau yang B, teman-teman sekalian? Yang A kah atau yang B? Kita lihat jawaban terbanyak di kolom komentar. Teman-teman menjawab yang A atau yang B? Yang A limay yaro. Yang B limay yaro. Yang tepat adalah yang B, teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Yang tepat adalah yang B. Ya. Oke, yang A salah karena dia tidak pakai dengung leburnya. Oke, satu lagi ya. Satu lagi tuh udah jam 9 lewat. Susah mau cepet teh teman-teman ya. Kebiasaan belajarnya pelan-pelan soalnya. Oke, yang terakhir poin 3. Maaf, saya jelaskan dulu poin 2 tuh. Ya, bentar. Saya jelaskan dulu poin 2 tadi. Kesalahan poin 2 tadi hanya terjadi ketika apabila nun sukun atau tanwinnya berjumpa dengan huruf ya dan wawu saja. Ya dan wawu saja. Kalau ketemu nun dan mim tidak mungkin ada kesalahan kedua. Tidak mungkin. Hah? Kenapa tidak mungkin bang? Kenapa pilih kasih? Kenapa kesalahan kedua dileburkan tanpa dengung ini hanya terjadi apabila ketemu ya dan wawu saja? Kenapa tidak dengan nun dan mim? Ada yang tahu? Bunda Mardia ini pakai bahasanya bahasa Masya Allah. Betul Bunda Mardia. Tapi bahasa simpelnya kenapa? Karena huruf nun, nah itu Bunda Mardia lebih mudah difahami. Karena nun dan mim itu hakikatnya sudah pasti dengung. Karena nun dan mim sudah hakikatnya pasti dengung. Ya. Nih. Caranya gini. Nun sukun, nun makhrajnya di ujung lidah ke langit-langit depan. Tapi sebagiannya masuk ke hidung. Minun nih. Makhrajnya aktif, hidungnya ketika ditutup suaranya hilang. Mim juga makhrajnya di bibir. Tapi dia punya makhraj hidung juga. Hilang. Dengung. Kenapa? Karena memang huruf nun dan mim ini mereka punya makhraj namanya al-khoisyum. Tuh, nun dan mim itu masuk ke dalam pangkal hidung, rongga hidung, punya makhraj al-khoisyum mereka. Nah, jadi sudah pasti ya. Jadi sudah pasti ketika kita melafalkan nun sukun atau tanwin masuk ke nun dan mim udah nggak perlu ditanyakan dengungnya lagi karena mereka memang huruf dengung, pasti dengung, gak mungkin tidak dengung. Paham sampai sini? Jelas sampai sini teman-teman? Ya, terima kasih ya, tap-tap layar kita hampir 1 juta. Semoga jadi kebaikan buat kita semua ya, bagi yang melakukan ya. Oke ya. Oke, jadi itu ya. Jadi yang harus diperhatikan itu kalau idgham biguna apakah dia dileburkannya sudah dengan dengung atau tidak, itu lihat kalau ketemu sama ya dan wawu saja. Kalau nun dan mim nggak perlu dipertanyakan lagi, pasti dengung. Tinggal nanti kalau ketemu nun dan mim sekaligus ya dan wawu adalah berikutnya, jangan cuma dileburkan dengan dengung. Tapi ingat harus ditahan 2 harokat. Hukum tajwid yang ada unsur dengung itu ditahan 2 harokat. Iqlab ada dengungnya.
Mim ba'di. Mim tuh ada dengungnya kan? Nah, berarti tahan. Mim ba'di. Ya idgham bila gunnah nggak perlu ditahan karena nggak ada gunnah, bila gunnah bi ghairi gunnah. Kalau misalnya ikhfa hakiki min qablikum harus ditahan karena ada unsur dengungnya. Min qablikum. Ya sama dengan idgham bi gunnah, sudah jelas-jelas ini mah ada namanya bi gunnah. Dengan dengung sudah pasti harus ditahan dengan kadar panjang 2 harokat, jangan 2 hari ya, kelamaan ya. Oke, sip. Ada yang bilang hukum tajwid idgham bi gunnah ditahan 2 rakaat. Ya. Oke. Ada yang bilang idgham bi gunnah ditahan 2 rakaat. Bunda, saya mending sholat duha kalau gitu, Bunda. Ya. Kalau Bunda mengajak hukum tajwid idgham bi gunnah itu ditahan 2 rakaat, saya lebih baik nih daripada baca idgham bi gunnah nih. Yasha gitu. 2 rakaat. Bunda silahkan, saya pilih sholat duha aja ya. Oke, sip, baik. Jangan 2 rakaat, Bunda. Jangan terlampau soleh, kata saya juga ya. Oke, sip. Paham sampai sini? 3 kesalahan ini paham nggak, teman-teman? Paham atau tidak? Yang paham boleh komen paham. Yang paham boleh komen paham, sahabat-sahabatku sekalian. Yang paham boleh komen paham. Paham ya? Paham. Baik. Sekarang di kalimat ini langsung aja ya, kita percepat ya. Mana bacaan yang tepat? Apakah yang A atau yang B atau yang C? Atau yang D? Wah, seru nih. Ingat, kalau pilihannya sudah sampai D, tolong tertib. Saya contohkan 4 pelafalan, pilih yang paling tepat, tapi tolong please tunggu saya sampai melafalkan yang D dulu. Jangan sampai teman-teman merasa, ini yang A udah pasti bener nih. Ya, saya pengen jawab duluan nah, biar saya dapat door prize. Nggak ada door prize, nggak ada giveaway di sini, nggak ada. Ya, nggak ada, dapat hadiahnya hadiah pahala dari Allah aja. Tapi bukan cepet-cepetan. Oke? Cari mana baca yang tepat, tunggu dulu sampai ujung. Ya, kita mulai. Bismillah. Yang A. May yasha'u. Yang B. Man yasha'u. Yang C. Man yasha'u. Yang D. Man yasha'u. Kira-kira mana bacaan yang lebih tepat? Ya, yang A kah, yang B kah, atau yang C, teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian? Sok dijawab dulu. Yang A kah, yang B atau yang C? Atau yang D? Nah, lihat dominan sudah menjawab yang D. 200 kali. Padahal jawabannya A, B, C, D, teman-teman bisa menjawab dan tepat. Pilihannya banyak, yang tepat adalah yang D. Terasa bedanya? Oke, terasa bedanya? Tapi saya akan minta tolong teman-teman jawab. Kenapa yang A salah? Padahal udah lebur, udah ditahan 2 harokat. Nih yang A nih. Yang A nih. May yasha'u. May yasha'u. Kenapa yang A salah? Silakan jawab. Karena tidak ada dengungannya. Idgham bi gunnahnya yang A itu ngaku-ngaku doang bi gunnahnya. Nggak ada dengungannya. Itu cuma lebur 2 harokat doang. Ya, makanya salah. Ya, bagus teman-teman sudah tidak terkecoh nih. Masya Allah. Ya, karena sudah dikenalkan dulu. Tadi dikasih input dulu. Input teori, input bunyi salah bunyi benar. Biar outputnya benar. Oke, sekarang kenapa yang B salah? Man nasya'u. Man nasya'u. Kenapa yang B salah? Silakan jawab. Karena nunnya dibaca izhar. Kalau yang itu nunnya dibaca jelas. Sedangkan ini kan sudah jelas idgham, lebur. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Kenapa yang C salah? Padahal dia sudah lebur dan dengung. May yasha'u. May yasha'u. May yasha'u. Kenapa yang C salah? Padahal dia udah lebur, udah ada dengung. May yasha'u. Iya, lebur dan dengungnya dapat, tapi mau kemana sih buru-buru? Tahan dulu dong 2 harokat. Ya, ingat bukan 2 rakaat, 2 harokat.
Tahan dulu yang tepat, maka yang D. Dileburkan, didengungkan, dan tahan 2 harokat. Sehingga bacaannya insya Allah man yasha'u, man yasha'u, man yasha'u. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Yuk belajar setiap hari. Jangan lupa ikuti akun ini. 4 tahun kita sudah berjalan di TikTok dari awal Maret 2022. Ya, belajar mengulang-ulang seperti ini. Ya. Oke. Gitu ya. Senang nggak belajar seperti ini? Ya, senang nggak belajar seperti ini? Teman-teman sekalian. Ya. Coba nih, teman-teman yang ngerasa seru belajar huruf hijaiyah, ya. Yang ngerasa seru belajar huruf hijaiyah boleh komen seru di kolom komentar. Boleh komen seru. Ya, boleh komen seru. Jadi kita belajarnya betul-betul mengenal bunyi salah, pelan-pelan ya, kesalahannya dijabarin satu-satu, teman-teman sekalian. Ya. Dan insya Allah sekali lagi, keseruan yang kita hadirkan setiap ba'da subuh dan setiap harinya, kalau teman-teman pengen ulang-ulang bisa. Bisa. Tinggal di halaman tadi, teman-teman tinggal scan QR code aja yang sudah punya buku saya. Nanti akan keluar bahasan misalnya idgham biguna ya. Nih, idgham biguna ketika scan QR code-nya dibuka, ya nanti akan keluar bahasan idgham biguna nih tuh. Lihat, tuh ada saya tuh. Ya, nun sukun pada hukum tajwid idgham biguna. Tuh, nanti dibunyikan bunyi salah bunyi benar kayak live tadi. Ya, tuh. Tuh rumusnya dijelaskan, bunyi salahnya, bunyi benarnya. Ini video idgham biguna aja perlu ada 7,5 menit tuh. Idgham biguna doang. Belum yang lain, belum huruf yang lain. Belum lagi ada video animasi. Tuh, ya, huruf-hurufnya. Ya, oke. Ya. Udah pada punya kan bukunya? Udah pada punya belum bukunya? Yang udah yang belum punya ya dan pengen punya boleh komen angka 3.